Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, pemirsa, kasus perundungan di lingkungan sekolah masih terus terjadi. Beberapa kasus yang viral diantaranya pengeroyokan di Musirawas dan dugaan perundungan siswa SD di Jepara. Mengapa peristiwa ini masih terus terjadi? Apa yang harus dilakukan untuk menghentikan perundungan antar pelajar ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami secara virtual Ibu Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu Sri, selamat siang, selamat bergabung di Newsline, Ibu. Selamat siang Mbak Vivi, selamat siang semua pemirsa dimanapun berada. Ibu Sri, apa yang ada di benak Anda jika kasus perundungan ini kembali terjadi, bahkan di tingkat sekolah dasar? Ya, pertama-tama Mbak Vivi, izinkan saya menyampaikan rasa keprihatinan kami yang mendalam atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atas terjadinya bullying di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Musirawas. Tentunya ini juga saya sampaikan rasa keprihatinan ini kepada korban dan keluarganya yang mengalami indikasi perundungan. Tentunya bagi kami Kementerian Pendidikan ini sangat memprihatinkan mendengar berita perundungan ini di saat kami semua di Kementerian Pendidikan ini melalui kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya adalah mengupayakan perwujudan profil pelajar Pancasila. Memang kasus bullying bisa terjadi dimanapun, baik secara tatap muka atau melalui cyberbullying. Karena memang kecenderungan terjadinya bullying ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Tentunya saat ini terlebih belajar dari rumah juga memberikan masalah sosial yang lain kepada anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Terlebih Mbak Vivi, di sekolah dasar, di lingkungan maupun di lingkungan rumah tangga maupun lingkungan lain, kadang-kadang bullying ini dijadikan lucu-lucuan. Ditambah anak-anak banyak yang dipengaruhi juga oleh konten media yang sering menjadikan bully sebagai bahan lelucon. Oleh karena Ibu itu Sri, memang harus faktanya ditanamkan. memang seperti itu. Apa yang Ibu sampaikan itu merupakan fakta yang masih terjadi di dunia pendidikan. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan ada 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah maksud kami yaitu diantaranya intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Khusus untuk perundungan, apa program jangka panjang dari kementerian untuk mencegah agar mengurangi terjadinya perundungan antar siswa? Ya, baik. Pertama-tama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan yang mengatur bagaimana cara melindungi anak di lingkungan sekolah terhadap terjadinya tindak kekerasan melalui Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Aturannya seperti apa Ibu Sri? Ya, aturannya seperti apa Ibu? Aturannya terjadinya penanggulangan, pencegahan, dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Tentunya melalui Permendikbud ini juga telah disosialisasikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah karena sekali lagi kewenangan pengelolaan satuan pendidikan ini ada pada kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi 23 tahun 2014. Sekali lagi tentunya terkait Permendikbud yang sudah dikeluarkan yang merupakan upaya bagaimana satuan pendidikan dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan ini betul-betul harus dijalankan. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, aman, tentunya harus mengedepankan berbagai hal. Pengawasan, pembinaan kepada peserta didik harus secara intensif dilakukan oleh satuan pendidikan. Guru harus melakukan pendampingan, pengawasan terhadap aktivitas anak-anak kita di satuan pendidikan. Bahkan kawan-kawan guru pun jika ada peserta didik yang terindikasi melakukan bullying, juga harus melakukan pembinaan baik kepada yang melakukan bullying maupun yang dibully.
kolaborasi antara satuan pendidikan, guru, kepala sekolah, dan orang tua melalui komunikasi komite sekolah ini juga harus intensif dilakukan. Permendikbud 82. Ibu Sri dari sebagian dunia sekolah begitu ya, apa yang Ibu sampaikan, sekolah harus menjadi tempat yang aman, kemudian guru harus mampu mengawasi. Faktanya sekolah menjadi tempat yang berbahaya, tidak semua sekolah ya Bu ya, sebagian ya Bu ya, menjadi tempat yang berbahaya bagi para siswa, dan tindakan anak-anak tidak bisa diawasi oleh para guru. Apa yang mendesak untuk diubah ya Bu? Jangan-jangan aturannya itu tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Yang perlu segera dilakukan adalah terbangunnya kolaborasi, komunikasi antara orang tua, pihak sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Menangani pendidikan harus mengedepankan tripusat pengelolaan pendidikan, terutama di satuan pendidikan, di mana harus dipersiapkan anak-anak kita sebagai memiliki profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, ketika anak-anak kita sudah terliterasi terhadap indikator profil pelajar Pancasila, insya Allah anak-anak kita tentunya tidak akan melakukan bullying. Nah, tentunya dalam memberikan sosialisasi, memberikan bimbingan, ini harus dilakukan tidak hanya di sekolah. Orang tua juga harus memberikan contoh baik. Bagaimana karakter anak-anak kita harus terbentuk dan tersiapkan. Orang tua sebagai role model, Bapak Ibu guru di sekolah juga sebagai role model. Tentunya selain itu juga anak-anak kita perlu pembatasan dalam memperoleh akses berbagai fasilitas tayangan, baik di media televisi, film, terhadap terjadinya kekerasan. Anak-anak sekolah dasar ini kan cenderung kadang mempraktekkan ya Mbak, ingin menjadikan dirinya merasa kuat, karena anak-anak namanya. Tapi ini tentunya harus ditingkatkanlah komunikasi antara orang tua di rumah dan kawan-kawan guru di sekolah, agar anak-anak kita memahami betul esensi dari penerapan profil pelajar Pancasila itu. Ibu Sri Wahyuningsih, mohon maaf, ini durasinya sangat terbatas ya. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada kami. Selamat siang Ibu, selamat beraktivitas kembali Bu Sri.